Setiap hari kita bertemu dengan ribuan wajah, tapi kita sering lupa di balik wajah-wajah itu ada dunia yang luas sekaligus rapuh. Dalam psikologi, kesehatan mental itu bukan sekedar tidak gila. Ia adalah spektrum antara sehat dan sakit. Ia adalah kemampuan kita untuk berfungsi, mencintai, dan tetap tegak di tengah badai. Halo guys, jadi aku lagi ada di Taman Bungkul. Jadi di sini aku mau nyari orang untuk diwawancara untuk tugas kuliah aku tentang kesehatan mental. Tapi sejauh ini aku belum lihat ada orang yang duduk sendiri di taman ini. Kalau gitu kita cari dulu yuk orangnya. Aku akan keliling taman ini sampai nemu orang yang memungkinkan untuk diajak wawancara. Itu ada sih, tapi kayaknya nggak memungkinkan deh untuk kita wawancara. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Saya Sabina Melia Yasya, saya mahasiswa Sunan Ampel Surabaya. Saat ini saya sedang ada tugas kuliah untuk membuat video edukasi tentang kesehatan mental. Apakah kakak berkenan untuk saya wawancara sekitar 7-10 menit? Nanti hasil wawancaranya akan saya gunakan untuk bahan tugas kuliah saya. Kalau kakak tidak nyaman atau tidak berkenan wajahnya terlihat, nanti bisa saya blur di akhir video. Oh gitu ya Kak, boleh deh. Tapi nanti wajahnya duduk aja ya. Iya kak, oke. Menurut kakak, orang yang sehat mental itu yang kayak gimana sih? Apa yang senyum terus setiap hari? Mungkin yang nggak stres ya. Yang hidupnya tuh lancar-lancar aja kayak nggak ada beban gitu. Nah, ini poin yang menarik ya, Kak. Soalnya kebanyakan mikir gitu. Tapi sebenarnya dalam teori psikologi, sehat mental itu bukan berarti nggak ada masalah. Nah, karakteristik mental sehat itu diibaratkan seperti kapal yang kokoh. Jadi badai itu pasti ada, tapi kapal itu nggak tenggelam karena dia punya kemampuan untuk untuk pulih ya. Jadi bukan sekedar nggak ada beban, tapi gimana kita itu mengelola beban tersebut. Tapi aku tuh sekarang ngerasa pondasi aku tuh lagi goyah. Aku ngerasa kayak siapa sih sebenarnya diriku ini? Jujur itu valid banget ya, Kak. Dalam psikologi itu berkaitan erat dengan konsep diri. Jadi banyak orang yang gagal sehat mental karena mereka itu kehilangan wajah asli mereka demi nyenengin orang lain. Nah, proses penyesuaian diri itu penting, tapi kalau terlalu memaksakan diri jadi orang lain, kita bakal kehilangan arah buat bertumbuh. Padahal kesehatan mental itu adalah tentang progres kita menjadi diri sendiri yang lebih utuh. Tadi kan kakak bilang lagi ngerasa goyah ya. Emosi apa sih yang paling sering muncul kalau kakak itu lagi sendirian kak sekarang? Cemas sih. Jantung tuh suka tiba-tiba degan parah, sesak nafas, padahal lagi nggak ada apa-apa. Kadang saking capeknya tuh aku ngerasa kayak apa aku nyerah aja ya sama hidup. Makasih ya kak udah seberani ini buat cerita. Aku perlu jelasin bahwa relasi antara emosi dan mental itu sangat nyata. Apa yang kakak rasain kayak sesak nafas dan jantung berdebar itu adalah gejala fisik dari ansietas atau gangguan kecemasan. Nah, tubuh kakak itu lagi ngasih sinyal bahaya padahal situasinya itu aman. Dan kalau soal keinginan untuk nyerah atau bunuh diri, itu adalah titik di mana alarm mental kita itu teriak minta tolong karena bebannya itu udah di luar kapasitas. Ini adalah salah satu gejala gangguan mental yang perlu penanganan serius. Jadi bukan sekedar kurang healing atau kurang ibadah itu bukan ya. Aku ngerasa semua ini tuh karena dulu itu aku dianggap anak yang bermasalah sama orang tua aku. Nah, ini jembatan yang penting sih. Jadi, banyak masalah mental di masa dewasa yang akarnya itu dari perilaku abnormal pada masa anak atau remaja. Seringkali anak yang dianggap nakal atau aneh itu
sebenarnya mereka lagi ngalamin tekanan mental yang mereka sendiri itu juga nggak tahu. Dan karena nggak ditangani dengan benar, luka itu kebawalah sampai sekarang. Nah, perlu kita ingat kalau trauma masa kecil itu punya daya rusak yang panjang kalau nggak disembuhkan. Terus Kak, gimana sih cara Kakak buat tetap bertahan di kondisi yang sekarang? Aku biasanya coba dengerin musik sih, Kak. Kalau enggak ya jalan-jalan sendirian, ke taman ini kan sekarang. Biar tenang aja sih, Kak. Oke, itu langkah awal yang bagus sih Kak. Dalam psikologi itu disebut dengan teknik coping. Jadi Kakak secara mandiri itu lagi nyari cara buat meredakan stres. Tapi perlu diingat bahwa coping itu ada yang sehat dan ada yang nggak sehat. Selain meditasi atau jalan-jalan, Kakak juga butuh yang namanya hubungan interpersonal karena manusia makhluk sosial ya, Kak. Jadi punya satu orang yang bisa dengerin cerita kita tanpa menghakimi itu bisa meningkatkan kesejahteraan psikologi secara drastis. Apa aku harus ke profesional ya? Itu ide terbaik sih yang bisa Kakak ambil. Jadi, aplikasi penanganan kesehatan mental itu sekarang udah luas banget ya, Kak, di internet itu banyak. Jadi, ke psikolog atau ke psikiater itu bukan berarti tanda gila, tapi tanda kalau Kakak itu sayang sama diri Kakak sendiri. Jadi, ada terapi perilaku, konseling, atau bahkan komunitas pendukung yang bisa bantu Kakak buat, apa ya istilahnya, merakit ulang pondasi Kakak yang lagi goyah tadi. Terima kasih ya Kak sudah bantu tugas video aku. Semoga Kakaknya cepat selesai masalahnya. Kalau mungkin butuh bantuan nanti aku kasih nomor aku. Oh iya, Kak, terima kasih banyak juga kembali. Kakak sudah, mengasih tahu cara-cara biar menangani ini semua, Kak. Makasih juga, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Satu obrolan di taman ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa di balik setiap wajah itu ada perjuangan yang nyata. Dari konsep dasar hingga cara penanganan, kesehatan mental adalah hak semua orang. Saya Sabina Meila Yasha, mari kita mulai peduli karena setiap jiwa berhak untuk melanjutkan hidup.